Oke, Bapak Ibu, selamat datang di YouTube saya di Genju ID. Ya, di kali ini, di video kali ini, saya akan sedikit membahas saham-saham di bidang telekomunikasi. Ya, ada 5 saham yang akan saya bahas secara valuasinya atau fundamentalnya, apakah memang saham ini turun dan terdiskon secara fundamental ataupun tidak. Ya, dan juga kita akan lihat secara technical analysis ya untuk kelima saham yang akan saya bahas hari ini. Ya, yang pertama kita lihat friend. Ya, kita lihat friend secara teknikal. Ya, secara teknikal, friend ini pergerakannya sudah tidak jelas. Ya, sudah tidak jelas alias maaf maaf saja sudah tidak liquid. Ya, sudah tidak liquid artinya banyak pemegang sahamnya atau retailnya itu sudah mulai out dari saham ini ataupun sudah tidak tertarik dengan saham friend. Kalau kita lihat secara teknikal, ya karena memang dia sudah jebol dari 50-nya dan sekarang harganya di 27 ya. 27. Secara teknikal memang sudah tidak menarik ya, sudah tidak menarik ya. Dan kita coba lihat secara fundamental ya, valuasinya seperti apa. Saya sudah rekapkan di Excel ya untuk saham Friend ya. IPS TTM-nya ya, ini IPS berjalannya selama 12 bulan berjalan di belakang. Ini lebih update kalau dipakai TTM-nya. Itu minus, kinerjanya minus. Alias saham ini bergerak tapi rugi secara pendapatan ya. Dan secara valuasi dia sudah minus di bawah. Harga wajarnya di bawah 207. Di bawah minus 207. Artinya saat ini harganya 26 tapi harga wajarnya minus 207. Artinya sudah tidak layak lah, kalau saya bilang tidak layak untuk saat ini ya, tidak bagus untuk dikoleksi atau dibeli ya. Hindari saham-saham yang kinerjanya buruk ya. Kita tidak tahu di masa depan seperti apa ya, tapi secara saat ini yang kita lihat secara valuasi ini tidak layak untuk dibeli atau dikoleksi, atau teman-teman menganggap wah Friends sudah murah di 26 tapi secara valuasinya mengatakan ini tidak layak untuk dibeli. Ya, secara fundamentalnya tidak layak untuk dibeli. Karena dia tidak terdiskon, harga wajarnya di bawah 26, ya. Artinya di bawah 26 itu sangat-sangat buruk ya secara kinerja fundamentalnya. Karena labanya minus, ya. Itu untuk friend. Jadi teman-teman, menurut saya kalau friend ini, kalau teman-teman mungkin ODT ataupun trading cepat mungkin bisa, tapi untuk dikoleksi dalam jangka menengah atau jangka panjang ini belum layak untuk dikoleksi untuk saham friend. Ya. Kedua, kita lihat saham TLKM ya. TLKM kita lihat secara teknikal seperti apa. Ya, secara teknikal menurut saya ini sudah sangat terdiskon, sudah sangat terdiskon untuk TLKM ya. Secara teknikal dan secara chartnya juga tidak seperti friend ya. Artinya ini masih sangat bagus ya. Turun naik di saham itu sangat wajar. Apalagi kondisi market kita memang sedang mengalami penurunan atau downtrend untuk IHSG kita. Ya, coba kita lihat IHSG sebentar ya teman-teman. Ya, memang lagi downtrend IHSG kita. Jadi biasanya saham-saham yang bagus juga secara fundamental juga terkoreksi ke bawah. Ya, contohnya seperti TLKM. Ya, menurut saya TLKM sudah sangat murah. Ada support di 2.500, jika bertahan masih bisa rebound dalam jangka pendek di 2.700 atau 2.800 ya. Kalau jangka menengah itu masih mungkin bisa untuk naik di atas 3.000 sampai, apalagi bisa break di atas 3.200. Itu cukup menarik untuk TLKM. Kalau dia bisa break di atas 3.000 sampai 3.200. Ya, ini penurunan yang menurut saya ini masih sangat wajar secara teknikal untuk TLKM. Ya, apalagi dia ada gap di sini. Ya, gap TLKM di 3.400. Ya, ini ada gap cukup yang belum ketutup selama
dari bulan 4 2004 ya, belum ketutup sampai saat ini ya. Kapan ketutup kita tidak tahu, tapi kemungkinan cenderung akan ditutup karena ini cukup dekat, apalagi kalau dia rebound ke atas ini kemungkinan besar masih bisa ketutup untuk gap 3.400-nya ya untuk TLKM. Dan ada sedikit gap juga di sini, di atas sini. Apakah ini gap? Kita lihat saja. Ya, gap kecil ya di 3.700. Ada gap kecil untuk TLKM di 3.700. Ya, itu secara teknikal saat ini memang lagi downtrend dan sudah terdiskon. Cukup dalam. Ya, menurut saya ini cukup dalam untuk TLKM. Dan kita lihat secara valuasi atau fundamentalnya untuk TLKM. Ya, ini TLKM, teman-teman. Terdiskon, ya, terdiskon dari harga wajar yang seharusnya dia berada di harga wajar 3.800. Ya. Saat ini harganya diperdagangkan di market kita di 2.530. Artinya terdiskon sekitar 33%, teman-teman. Ya. Jadi ini cukup menarik untuk TLKM. Ya, teman-teman. Ini cukup menarik secara teknikal maupun secara fundamental. Karena mungkin di kuartal 3 pendapatan TLKM sedikit menurun. Tapi secara TTM-nya ataupun 12 tahun 12 bulan ke belakang ini masih oke secara valuasinya. Ya, 33% terdiskon dengan harga wajar yang seharusnya berada di 3.800. Ini harga wajar artinya teman-teman misalnya ada produk yang memang harga pasarannya harusnya dijual di 10.000. Contoh saham A diperdagangkan di mall lah ya 10.000. Tapi tiba-tiba ada pedagang yang jualnya di 7.000 6.000 karena mungkin kepepet pengen pakai uang. Tapi kita tahu nih seharusnya ini bisa kejual di harga 10.000 minimal. Mungkin ada yang jual di atas 10.000, 12.000, 13.000 mungkin. Tapi minimal dia bisa ke 10.000. Nah, itulah seperti harga wajar saat ini. Ya, itu sedikit gambaran untuk harga wajar. Ya, ini secara fundamental. Oke, untuk TLKM. Ketiga, kita coba lihat Excel secara fundamentalnya. Ya, untuk Excel secara valuasi juga cukup menarik ya. Harga saat ini di 2.100-an. Harga wajar untuk Excel itu di 2.700-an. Tidak usah muluk-muluk. Harga wajar saja kita capai itu sekitar 21%. Ya, cukup menarik juga untuk Excel ya secara valuasi. Oke, kita lihat secara teknikal apakah dia terdiskon atau tidak. Jadi di compare dua teknikal ya teman-teman supaya teman-teman lebih tenang tradingnya, tidak perlu stop loss yang tidak jelas ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan analisa teknikal dan analisa fundamental untuk lebih tenang tradingnya. Dan ini untuk jangka menengah sampai panjang ya teman-teman. Artinya bukan untuk scalping. Scalping bisa saja. Tapi biasanya scalping itu kita lebih condong di gorengan. Yang artinya secara fundamental itu tidak bisa dipakai. Kalau scalpingan. Itu lebih ke teknikal. Ya secara teknikal, selama dia bertahan di 2.100, ini sudah tergolong lumayan murah untuk Excel. Tapi kalau dia jebol 2.900 akan lebih menarik dapat diskonan di bawah di 1.900 sampai 1.850. Ya, kalau dia bisa jebol 2.100, mungkin di area dia akan coba retest di 2.050 dulu sampai 1.900. Ya, itu menurut saya itu sudah cukup murah, sangat murah malahan ya untuk Excel kalau bisa di bawah 2.000. Tapi saat ini ada support kuat di 2.100 dan saat ini secara teknikal memang sudah terdiskon juga, ya. Jadi ada resisten kuat kalau dia pullback naik, mungkin dia akan retest ke 2.300 maksimal di 2.400 itu resisten cukup kuat untuk Excel. Ya, secara valuasi tadi kita di sekitar 2.700. Ya, itu cukup menarik untuk Excel. Jadi teman-teman harus tahu teknikal dan fundamental untuk lebih tradingnya lebih tenang. Oke, setelah Excel keempat ISAT ya. ISAT secara 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 fundamental terdiskonnya tidak terlalu bagus ya. Menurut saya dia ya diskon tapi beda tipis dengan harga wajarnya. Ya harga wajar di 2.400, saat ini harganya di 2.200. Artinya saat ini mungkin saham ini secara teknikal ya saya belum lihat, mungkin posisinya masih dalam keadaan uptrend ya. Diskonnya sekitar 7% saja secara valuasinya ya. Oke, kita coba langsung lari ke
teknikal untuk ISAT. Kalau feeling saya mungkin dia akan masih dalam posisi uptrend ya. Kita coba lihat. Oh, oh ya. Ini gerakannya masih sideways saja ya. Masih sideways saja untuk ISAT ya. Pergerakannya masih cenderung sideways. Bentar ya, saya lihat dulu di sini. Cenderung sideways tapi juga ya masih sideways di area bawah ya. Ya masih sideways di area bawah dengan support dia 2100 sampai resisten mungkin terdekatnya di 2400-an. Ya secara teknikal maupun secara fundamental saya lebih condong kalau memang mau diserok itu TLKM sama Excel. Di saat ini masih cenderung diskonnya tidak terlalu menarik dan posisinya juga ya masih tidak terlalu menarik juga ya. Tidak terlalu menarik juga secara teknikal maupun secara fundamental karena secara teknikal dia downtrend tapi belum terdiskon terlalu dalam ya secara valuasi juga cuma terdiskon sekitar 7% lebih itu untuk ISAT ya. Kelima ini Tebik ya. Tebik secara valuasi ini lumayan terdiskon 21% kurang lebih seperti Excel ya. Dengan harga saat ini 1.800, harga wajar sekitar 2.400 ya, terdiskon 20% untuk Tebik. Nah, kita lihat secara teknikal untuk Tebik. Secara teknikal ya, secara teknikal saya kurang suka dengan candle-candle yang terlalu banyak doji atas, doji di bawah ya. Jadi kalau saya disuruh pilih Tebik, TLKM, Excel, saya lebih memilih Excel sama TLKM. Tebik mungkin saya akan skip. Ya, tapi secara valuasi memang dia terdiskon. Dan dia juga ada dividen-dividennya lumayan menarik ya. Kita coba cek sebentar ya. Untuk Tebik dividennya ya, dividen itu sekitar berapa persen secara tahunan? Tebik ya sekitar 2 sampai 3% sih ya. Ya kurang menarik ya secara dividen. Excel juga sekitar 2-3%. Ya lebih menarik menurut saya itu TLKM ya. Menurut saya TLKM ini cukup menarik dividen di atas 5%. Ya. Dan candle Tebik ini bisa saja naik, bisa saja naik ya. Karena posisi saat ini juga tidak secara teknikal tidak terdiskon ya. Mungkin secara valuasi dia terdiskon. Tapi secara teknikal dia belum downtrend ataupun masih sideways di persimpangan ya. Kemungkinan kalau dia akan downtrend itu kalau dia tembus di bawah 1.800 ya. Dan kalau di harga murahnya itu mungkin di sekitar 1.650 sampai 1.500 itu mungkin cenderung terdiskon secara teknikal. Tapi saat ini posisinya tidak terdiskon, artinya masih di tengah-tengah antara dia mau kembali naik ataupun downtrend ke bawah. Ya, posisi saat ini cenderung di tengah-tengah. Jadi secara teknikal menurut saya ini masih kurang menarik kalau diserok ya. Kalau kalau untuk di scalping ataupun di ODT mungkin bisa saja, tapi kalau teman-teman untuk serok-serok saham yang di bawah secara teknikal maupun secara fundamental itu lebih menarik Excel dan TLKM. Kalau menurut saya, ya. Saya disclaimer on ya teman-teman, bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Ya, ini saya cuma memberikan pandangan untuk kelima saham yang bergerak di bidang telekomunikasi. Ya, ini ada 5 ya teman-teman. Tebik, ISAT, Excel, Telkom, Friend. Yang Friend pasti kita skip. ISAT juga kemungkinan saya tidak akan, kalau saya dipilih, saya tidak akan masuk. Kalau Tebik kemungkinan masih 50-50, kita lihat secara teknikal dulu. Ya, kalau dia terdiskon di harga yang lebih murah mungkin masih bisa untuk masuk. Tapi untuk saat ini mungkin kita wait and see dulu kalau untuk Tebik. Nah, yang menarik untuk diserok itu Excel, apalagi TLKM. Ya, TLKM dan Excel ini cukup menarik untuk diserok. Ya, cukup menarik untuk diselok. Mungkin harapannya di awal tahun ataupun di akhir tahun sampai di bulan 2 itu sudah mengalami kenaikan kembali untuk TLKM dan teman-temannya. Excel dan lain-lain ya. Semoga seperti itu teman-teman. Ini pandangan saja
boleh dipelajari juga. Teman-teman harus juga analisa kembali. Tidak boleh ditelan mentah-mentah karena ini cuma pandangan supaya teman-teman ada arahan jika teman-teman tertarik di saham telekomunikasi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu diberkati. Apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya, jangan lupa berdoa. Terima kasih, salam cuan.